Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1301. Gelombang rasa manis mengalir ke dalam hatinya. Sutra hujan ilahi berubah menjadi benang esensi ilahi, memasuki keempat anggota tubuh Ye Yuan dan semua tulang di tubuhnya. Akhirnya, ia menyatu di lautan ilahi Ye Yuan. Ye Yuan memejamkan mata dan mencoba khasiat obat dari sutra hujan ilahi secara mendetail. Pengetahuan yang diceritakan oleh tanpa debu bergulir dengan cepat di benak Ye Yuan, menegaskan pengalamannya satu persatu. Namun, setelah kekuatan sutra hujan ilahi memasuki lautan ilahi Ye Yuan, kekuatan itu menghilang dengan sangat cepat. Segera, lautan ilahi Ye Yuan benar-benar kering. Apa yang aku bilang? Kamu benar-benar menyia-nyiakan obat-obatan roh seperti ini. Cernalah hal-hal yang saya katakan lebih lanjut. Tanpa debu sedang menggerutu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Sekali lihat, Ye Yuan sebenarnya sudah memasuki kondisi meditasi. Tanpa debu tidak berdaya dan hanya bisa diam. 2 hari kemudian, Ye Yuan menelan satu porsi lagi sutra hujan ilahi. Tanpa debu tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan dan hanya bisa menyumpahinya karena dianggap omong kosong. Tapi Ye Yuan bertindak sewenang-wenang tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Baru pada saat inilah tanpa debu menyadari bahwa sejak pertama kali dia menelan sutra hujan ilahi, Ye Yuan sepertinya tidak memperhatikannya lagi. Orang ini, dia tidak akan. Tanpa debu menarik napas dalam-dalam, tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi aneh. Dia menutup mulutnya dan terus menatapnya seperti ini. Ye Yuan sudah benar-benar lupa akan keberadaan tanpa debu. Dia seperti boneka, menelan sebagian obat-obatan roh setiap 1 atau 2 hari. Obat-obatan roh dikurangi 1 porsi demi 1 porsi. Tapi Ye Yuan tidak punya niat untuk berhenti. Dalam sekejap, lebih dari 30 hari berlalu. 10 set obat roh lengkap hanya tersisa 4 set sekarang. Selama 30 hari ini, Ye Yuan menghabiskan 6 porsi obat roh. Ketika Ye Yuan membuka matanya, dia mendapati nafas tanpa debu menjadi tidak teratur, sepasang mata menatapnya seperti melihat hantu. Ye Yuan bertanya dengan tatapan penasaran, "Senior, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah ada bunga di wajahku?" Tanpa debu menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan emosinya dan bertanya pada Ye Yuan, "Kamu tidak akan memahami semuanya kan?" Ketika dia menanyakan hal semacam ini, tanpa debu sebenarnya mulai merasa agak khawatir kalau dia akan kehilangan hal itu. Ye Yuan membeku. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa tanpa debu bertanya padanya apakah dia memahami khasiat obat dari obat-obatan roh. Ye Yuan menutup matanya dan memeriksanya sekali, dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa khasiat obat dari obat-obatan roh ini, dia sebenarnya sudah memahami 70% minus 80%. Penemuan ini membuat Ye Yuan terkejut. Pada periode waktu ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dalam mimpinya, dia terus-menerus memahami khasiat obat dari obat-obatan roh tersebut. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia hampir memahami semuanya. Dia awalnya mengira dia sedang bermimpi. Dia tidak menyangka bahwa setelah terbangun dari mimpinya, dia benar-benar memahami khasiat obat dari obat-obatan roh ini. Perasaan seperti ini sungguh seperti bermimpi. Ye Yuan bertanya pada tanpa debu dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan dan berkata, "Senior, saya sudah memahami 70% sampai 80% khasiat obat. Ini, apa yang terjadi di sini?" Sudut mulut tanpa debu tiba-tiba bergerak-gerak, dan dia bertanya, "Apakah kamu merasa seperti sedang bermimpi selama 30 hari ini?" Ye Yuan membeku dan berkata dengan terkejut, 30 hari. 30 hari sudah berlalu. Hanya sekedar mimpi, Ye Yuan merasakan waktu yang sangat lama di dalam mimpinya. Namun setelah bangun tidur, ia juga merasakan waktu yang belum lama berlalu. Tapi mendengar maksud tanpa debu, 30 hari sebenarnya sudah berlalu. Semakin banyak dia berkata, semakin bingung Ye Yuan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dia memahami khasiat obat-obatan roh ini dengan membingungkan. "Apakah kamu bermimpi?" Tanpa debu tiba-tiba bertanya. Ye Yuan mengangguk dengan jujur. "Dalam mimpi itu, apakah kamu merasa sudah lama sekali berlalu?" Ye Yuan mengangguk sekali lagi. "Dalam mimpi, apakah kamu terus-menerus memahami khasiat obat?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya berulang kali. Tanpa debu menghela nafas dan berkata,
Kamu, bocah, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Dalam kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal, kamu benar-benar memasuki alam tanpa pamrih. Alam tanpa pamrih. Ye Yuan mengulanginya, jelas sangat asing dengan dunia ini. Tanpa debu berkata, itu benar. Apa yang disebut alam tanpa pamrih adalah sejenis keadaan roh yang mengembara. Dalam keadaan seperti ini, apapun yang kamu pelajari, kecepatannya sangat cepat. Sejak kamu memasuki alam tanpa pamrih hingga sekarang, total waktu 30 hari telah berlalu. Mengetahui 70% sampai 80% dari 5 jenis obat roh tingkat dewa dalam 30 hari, ini bisa dinilai sebagai keajaiban. Hanya alam tanpa pamrih yang dapat mencapai efek seperti ini. Ye Yuan berkata dengan terkejut, masih ada alam seperti itu. Bukankah itu berarti waktu 100 hari sudah cukup bagiku untuk menyempurnakan pil intisari ilahi? Aduh, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah menurutmu alam tanpa pamrih begitu mudah untuk dimasuki? Mampu memasuki keadaan seperti ini sekali, kamu sudah mendapatkan jackpot. Di bawah alam penguasa ilahi, di antara sejuta seniman bela diri, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu memasuki alam tanpa pamrih juga. Di antara mereka, termasuk alam dewa sekilas surga dan alam dewa asal. Terlebih lagi, meski masuk sekalipun, itu sangat beruntung juga. Peluang untuk masuk lagi bahkan lebih kecil dari yang pertama kali. Kata tanpa debu. Ye Yuan juga diam-diam tercengang saat mendengarnya. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan jackpot. Senior, alam tanpa pamrih ini, alam macam apa itu? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Karena ada alam yang lebih tinggi setelah alam dewa, maka setelah alam hati persatuan manusia surga, secara alami ada alam yang lebih tinggi juga. Alam tanpa pamrih adalah alam hati setelah persatuan manusia surga. Persatuan manusia surga adalah resonansi terhadap dao surgawi, sedangkan tanpa pamrih sesuai dengan dao surgawi. Kamu pasti menemukan titik korespondensi dengan dao surgawi di bawah tekanan berat. Oleh karena itu, kamu untuk sementara memasuki alam tanpa pamrih. Berkultivasi dengan mengikuti rutinitas normal, hanya setelah mencapai alam dewa ilahi, menciptakan dunia milikmu, dapatkah kamu menemukan korespondensi dengan dao surgawi dunia surga, dan dengan kuat memasuki alam tanpa pamrih? Kata tanpa debu. Arti kata-kata yang dia ucapkan sangat sederhana, Ye Yuan sangat beruntung. Begitulah cara dia memasuki alam tanpa pamrih. Ingin masuk lagi tidak diragukan lagi adalah ocehan orang bodoh. Perbedaan antara alam dewa mendalam gua dan alam dewa ilahi terlalu besar. Tapi Ye Yuan tertawa dengan pikiran terbuka dan berkata, jadi begitu. Apapun yang terjadi, memahami khasiat obat itu bagus. Senior, bisakah kita mulai menjelaskan tentang formasi Dao? Tanpa debu tidak menerima seperti Ye Yuan. Dia masih sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan hal tertentu. Mereka yang secara kebetulan bisa memasuki alam tanpa pamrih, sebagian besarnya adalah tokoh dikdaya alam dewa asal. Pemahaman alam dewa asal terhadap dao surgawi sudah sangat tinggi. Jika beruntung, seseorang akan dapat menemukan titik korespondensi dengan dao surgawi dunia bentangan surga. Dan alam dewa asal yang mampu memasuki alam tanpa pamrih, mayoritas mampu membuka dunia, mencapai alam dewa ilahi, dan benar-benar menjadi pusat kekuatan di suatu wilayah. Orang-orang seperti Ye Yuan, yang mampu memasuki alam tanpa pamrih setelah baru saja menerobos ke alam dewa mendalam gua, seseorang bahkan mungkin tidak dapat menemukan beberapa di seluruh dunia bentangan surga. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia terkejut. Dengan kata lain, selama Ye Yuan bisa berkultivasi ke alam dewa asal dengan mengikuti rutinitas normal, mencapai alam dewa ilahi hampir merupakan suatu hal yang mustahil. Setelah memasuki alam dewa, meskipun setiap langkahnya sangat sulit, masih ada puncak pemisah yang besar antar alam. Alam dewa ilahi adalah rintangan pertama. Hong Yin, biasanya kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi hari ini, kamu sudah tergelincir beberapa kali. Apakah kamu menemukan sesuatu baru-baru ini? Saya melihat bahwa kamu tampaknya agak linglung hari ini, kata seorang lelaki tua kepada Hong Yin. Hong Yin sudah lama bekerja di menara harta karun segudang. Dia belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Tapi hari ini, seluruh dirinya tampak dingin. Entah itu salah menghitung batu esensi surgawi atau memberikan barang yang salah kepada pelanggan. Ketika penjaga toko melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Hong Yin berkata dengan sedikit nada meminta maaf, Manajer Su, maaf sekali. Kesalahan yang dilakukan hari ini, potong gajiku. Manajer Su menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermaksud seperti itu.
Orang tua ini melihat dengan mata kepala sendiri ketika kamu melakukan hal-hal normal, jadi mengapa saya harus memotong gajimu untuk hal kecil ini? Saya melihat bahwa kamu terus melihat sekeliling hari ini seperti sedang menunggu seseorang. Mungkinkah kamu menyukai putra suatu keluarga? Wajah Hong Yin memerah, dan dia buru-buru menggenggam tangannya sendiri dan berkata, apa yang dipikirkan manajer Su? Aku hanya merasa penasaran. Penasaran? Manajer Su bertanya-tanya. Hong Yin menganggukkan kepalanya dan tidak memiliki niat untuk menyembunyikannya, menceritakan situasi Ye Yuan yang tidak biasa hari itu, dan berkata, hari ini adalah hari ke-10 yang sudah ditentukan, bertanya-tanya apakah dia berhasil atau tidak. Oleh karena itu, saya merasa gelisah selama ini. Manajer Su tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar dan berkata, oh, Hong Yin, kamu juga sudah menjadi veteran menara harta karun segudang. Mengapa kamu memiliki pemikiran naif seperti ini? Seorang pria yang bahkan tidak memiliki esensi ilahi, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan pil ilahi? Kamu juga mengatakannya, bahwa pemuda itu baru berusia 30 hingga 40 tahun. Di usia ini, seseorang bahkan belum bisa mempelajari dasar-dasar alkimia, masih ingin menyempurnakan pil dengan formasi Dao. Menurutmu apa itu master alkimia di kota ini? Hong Yin tidak dapat menahan diri untuk merasa tercengang ketika mendengar hal itu, baru kemudian, dia merasa seolah-olah dia sedang menuju ke jalan buntu. Sekitar usia 30 hingga 40 tahun, dia hanyalah seorang anak muda di dunia surga. Seperti yang dikatakan manajer Su, bagaimana mungkin zaman ini bisa memurnikan pil dengan formasi Dao, dan menyempurnakan pil dewa? Hong Yin saat ini dalam keadaan linglung ketika jubah biru keluar dari aula dalam. Tempat itu tepatnya adalah arah menuju ruang kultivasi. Ye Yuan berjalan lurus menuju Hong Yin dan membuka mulutnya dan berkata, Nona, kamu mengatakan sebelumnya bahwa menara harta karun segudang menerima pil esensi surgawi kelas menengah. Saya ingin tahu apakah itu masih berlaku. Saat kata-kata ini keluar, bukan hanya Hong Yin, bahkan manajer Su pun bergidik, menggunakan tatapan seperti mereka melihat hantu untuk melihat ke arah Ye Yuan. Kamu benar-benar menyempurnakan pil esensi ilahi. Hong Yin bahkan tergagap saat berbicara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja aku menyempurnakannya. Tapi hanya ada satu. Saya ingin tahu apakah menara harta karun segudang akan menerimanya. Hong Yin tidak menjawab Ye Yuan tetapi menggunakan tatapan aneh untuk menilai Ye Yuan dari atas ke bawah. Dia ingin menemukan jejak gelombang esensi ilahi dari Ye Yuan. Namun sayangnya, dia kecewa. Tidak ada esensi ilahi. Bahkan tidak ada jejak sedikitpun. Mungkinkah kamu benar-benar? Kata-kata Hong Yin belum selesai dan dipotong oleh manajer Su. Dia berkata dengan Ye Yuan sambil tersenyum, tentu saja. Menara harta karun segudang kami tidak pernah menolak kerja sama dengan para alkemis. Selama pil esensi ilahi yang Anda sempurnakan memenuhi persyaratan, kami akan mengambil semuanya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan pil obat berwarna abu-abu hitam, aroma obat menyebar kemana-mana. Tatapan Hong Yin dan manajer Su berubah menjadi serius. Kualitas pil esensi ilahi ini bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Pil esensi ilahi tingkat menengah bukannya tanpa kejutan sama sekali. Yang berkualitas baik bisa mendekati kualitas tinggi. Yang berkualitas buruk juga tidak jauh dari kualitas rendah. Pil esensi surgawi kelas menengah yang dikeluarkan Ye Yuan, kualitasnya cukup baik. Meskipun levelnya tidak mendekati kualitas tinggi, dibandingkan dengan pil esensi ilahi kelas menengah, kualitasnya jauh lebih baik. Manajer Su berkata, adik, menara harta karun segudang kami sama jujurnya kepada orang tua dan muda ketika melakukan transaksi. Kualitas pil esensi ilahi kelas menengahmu cukup bagus, harga jualnya akan sedikit lebih tinggi dari pil esensi ilahi kelas menengah biasa. Pil obat ini, saya akan memberimu 28 buah batu esensi surgawi. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata dengan tangan terkepal, Anda pasti manajernya kan? Kalau begitu, terima kasih banyak. Namun, berikan saja saya 16 buah batu esensi ilahi. Itu akan berhasil. Saya masih memiliki 3 buah batu esensi ilsai di sini, saya masih ingin menyewa ruang kultivasi 1 hari lagi. Selebihnya, bantu saya menukar semuanya dengan materi pil esensi ilahi. 3 keping batu esensi ilahi yang tersisa secara alami merupakan sisa dari Ye Yuan yang mengembangkan formasi arai. Formasi arai untuk memurnikan pil esensi ilahi disebut formasi esensi ilahi kecil. Ini adalah formasi arai yang khusus dibuat untuk pil esensi ilahi.
Batu esensi ilahi yang dibutuhkan tidak banyak, hanya 8 potong. Ye Yuan memiliki 67 buah yang tersisa sebelumnya. Artinya, dia hanya punya 8 peluang. Walaupun formasi esensi ilahi kecil hanya membutuhkan 8 keping batu esensi ilahi, kompleksitas formasi arai ini jauh melampaui imajinasi Ye Yuan. Formasi Dao Lulin Feng mungkin menyedihkan karena merupakan eksistensi puncak di dunia hutan abadi. Sedemikian rupa sehingga dia sudah menyimpulkan Dao surgawi miliknya. Namun formasi arai itu tidak layak disebutkan sama sekali di depan formasi esensi ilahi kecil yang kecil ini. Keduanya berada pada tingkat yang sangat berbeda. Arai formasi yang hanya terdiri dari 8 keping batu esensi dewa telah menghabiskan seluruh energi batin Ye Yuan. Untungnya, fondasi formasi Dao Ye Yuan jauh lebih kokoh dari yang dibayangkan tanpa debu. Saat itu, di dalam formasi bunga persik, Ye Yuan mempelajari formasi arai dan meletakkan dasar yang kuat untuk formasi Dao arai ilahi, membuatnya menyimpulkan beberapa aspek formasi Dao arai ilahi dari sekilas. Di bawah tekanan berat, Ye Yuan meledak dengan potensi yang tidak terbatas. Dia menyimpulkan formasi arai dengan heboh. Dalam 55 hari berikutnya, Ye Yuan memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Kegilaan semacam itu, bahkan tanpa debu diam-diam tercengang saat melihatnya juga, berseru bahwa dia orang sakit. Namun, yang lebih mengejutkan tanpa debu adalah Ye Yuan sebenarnya hanya kekurangan sedikit lagi untuk memasuki alam tanpa pamrih sekali lagi. Ye Yuan saat itu sudah memasuki keadaan misterius. Namun pada akhirnya, keberhasilannya masih tertinggal satu langkah. Alam tanpa pamrih terlalu sulit untuk dimasuki. Tapi Ye Yuan juga bukannya tanpa hasil panen. Keadaan kritis inilah yang membuat pencapaian formasi Dao Ye Yuan meningkat pesat, dan akhirnya memahami formasi esensi ilahi kecil. Pada saat itu, bahkan tanpa debu yang matanya berada di atas kepalanya juga berteriak dengan panik. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menyelesaikan tugas mustahil dalam waktu 100 hari. Formasi Dao, khasiat obat, Ye Yuan memahami semuanya. Itu baru saja melewatkan langkah penyempurnaan terakhir ini. Secara logika, setelah formasi esensi ilahi kecil selesai, selama seseorang menempatkan obat-obatan roh pada posisi yang sesuai di dalam formasi arai, obat tersebut akan dapat menyelesaikan penyempurnaannya secara otomatis. Namun pemahaman Ye Yuan terhadap formasi esensi ilahi kecil masih sangat dangkal. Dalam proses penyempurnaan pil, berbagai situasi tak terduga akan terjadi. Waktunya masih tersisa 5 hari. Ye Yuan masih memiliki 27 buah batu esensi ilahi yang tersisa, yang juga merupakan 3 peluang pemurnian. Karena begitu formasi arai diaktifkan, energi di dalam batu esensi ilahi akan habis, menjadi batuan kering. Kesempatan pertama, penyempurnaan Ye Yuan gagal tanpa kejutan sedikit pun. Ye Yuan menghabiskan waktu 3 hari dan mengkonsolidasikan pengalaman kegagalan pertama. Penyempurnaan kedua, dia akhirnya berhasil. Namun sayangnya, yang disempurnakan kali ini hanyalah pil esensi ilahi tingkat rendah. Ye Yuan menetap dan meneliti di lain hari. Akhirnya, pada saat terakhir, dia menyempurnakan pil esensi ilahi kelas menengah ini. Setelah Ye Yuan kembali ke ruang kultivasi sekali lagi, Hong Yin dan manajer Su bertukar pandang, keduanya melihat keheranan dari mata pihak lain. Bakat anak ini sungguh menakutkan. Hong Yin, kamu terus memperhatikannya. Jika dia membutuhkan bantuan, lakukan apapun. Selain itu, pil esensi surgawi yang dia sempurnakan, beli semuanya dengan harga tinggi. Manajer Su berkata dengan tatapan sedikit serius. Sialan, berandal itu benar-benar bertahan di menara harta karun segudang. Saya bingung, dari mana dia mendapatkan batu esensi surgawi. Aku sudah bertanya sebelumnya, Nona tertua meminta Lan King mengirimkan beberapa batu esensi surgawi kepada bocah ini. Jadi, seperti itu. Tetapi dengan adanya nyonya, Nona sulung sepertinya juga tidak memiliki banyak batu esensi surgawi kan. Paling banyak juga sekitar 100 keping. Ruang kultivasi peringkat kuning di Menara Harta Karun Segudang membutuhkan 10 buah batu esensi dewa tingkat rendah juga. Dia tidak bisa bertahan selama beberapa hari. Kita tidak boleh memprovokasi Menara Harta Karun Segudang. Kalau begitu, berjaga-jagalah di sini. Nona sulung selalu menjauhkan diri dari dunia selama beberapa tahun ini, nyonya juga tidak bisa menemukan alasan untuk macam-macam dengannya. Kali ini, dia mengirimkan batu esensi ilahi kepada anak laki-laki itu. Ini akhirnya membuat nyonya mendapat kesempatan. Ya, hal ini menyangkut naik turunnya keluarga Liang,
Bahkan kepala keluarga pun tidak bisa berkata apa-apa, bisa bilang keadaan Nona Sulung sangat iba. Beberapa tahun ini, dia sangat ditindas oleh pasangan ibu dan anak itu. Bukankah begitu? Sekarang, dia dilempar ke ruang bawah tanah. Sepasang ibu dan anak itu mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Duo Zhang Sun menunggu selama 10 hari di luar menara harta karun segudang, membuat mereka merasa sangat cemas. Namun, menara harta karun segudang bukanlah hal yang mampu diprovokasi oleh keluarga Liang sama sekali. Mereka hanya bisa mengawasi menara harta karun segudang, menunggu Ye Yuan keluar. Semakin lama mereka menunggu, semakin jengkel kedua orang tersebut. Orang cacat sebenarnya menyia-nyiakan banyak waktunya. Tapi, mendengar arti dari kata-kata mereka, Liang Wanru sebenarnya dilempar ke ruang bawah tanah oleh Wang Pianran karena mengirimkan batu esensi ilahi kepada Ye Yuan. Dengan metode Wang Pianran, dia secara alami tidak akan membiarkan Liang Wanru pergi begitu saja. Kali ini, mungkin dia akan dihukum mati. Pada saat ini, 10 hari telah berlalu di dalam prasasti penekan dunia, Ye Yuan meninggalkan pengasingan sekali lagi. Ketika Hong Yin melihat dua pil esensi surgawi kelas menengah di depannya, dia terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia tahu bahwa batu esensi ilahi pada Ye Yuan hanya cukup untuk meluncurkan formasi esensi ilahi kecil sebanyak 2 kali. Ini juga berarti tingkat keberhasilan Ye Yuan saat ini adalah 100%. Perlu diketahui, Ye Yuan sebelumnya membeli 10 set obat-obatan roh dan hanya mengeluarkan pil esensi ilahi kelas menengah. Kecepatan peningkatan ini benar-benar terlalu menakutkan kan? Tentu saja, jika dia tahu bahwa sebelum memasuki ruang kultivasi, Ye Yuan masih seorang awam, bertanya-tanya apa yang akan dia rasakan. Hong Yin sudah menjadi veteran menara harta karun segudang. Dia tahu betapa sulitnya penyempurnaan pil formasi Dao. Karena tak seorang pun di kota Bukit Permata dapat melakukan penyempurnaan pil formasi Dao. Bukan hanya manajer Su yang menjadi manajer utama menara harta karun segudang, tapi dia juga merupakan Dewa Tabib Bintang 1. Tetapi bahkan dia pun tidak dapat melakukan penyempurnaan pil formasi Dao ini juga. Namun, Ye Yuan sebenarnya sudah memahami penyempurnaan pil formasi Dao saat ini. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Hong Yin tercengang. Tuan benar-benar seorang jenius alkimia, kecepatan peningkatan terlalu cepat. Ini baru sehari, dan kualitas pil esensi ilahi yang Anda sempurnakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam beberapa hari lagi, Tuan mungkin akan dapat menyempurnakan pil esensi surgawi bermutu tinggi, seru Hong Yin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona terlalu baik, keberuntunganku sedikit lebih baik. Bukan karena Ye Yuan rendah hati, tapi keberuntungannya memang bagus. Dengan hanya 2 kesempatan, Ye Yuan menelan 2 set obat roh sebelum memurnikannya untuk membiasakan dirinya dengan khasiat obat. Hanya sampai 2 hari terakhir dia mulai menyempurnakan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, jaminan dalam menyempurnakan pil intisari ilahi hanya sekitar 30%. Ia tak menyangka 2 kali itu ternyata semuanya berhasil. Mata indah Hong Yin menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, panggil saja saya Hong Yin saja sudah cukup. Saya ingin tahu siapa nama Tuan. Ye Yuan berkata, maaf Nona Hong Yin, saya Ye Yuan. Tuan Ye sangat berbakat, yang sebelumnya tidak diketahui sama sekali. Hong Yin benar-benar bodoh dan kurang informasi, kata Hong Yin penuh selidik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya ini baru saja memasuki kota belum lama ini dan untuk sementara tinggal bersama keluarga Liang. Ye Yuan tidak menyembunyikannya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan menara harta karun segudang, jika mereka benar-benar ingin memeriksanya, sangat mudah untuk mengetahuinya. Hong Yin sangat terkejut saat mendengarnya. Keluarga Liang adalah salah satu klan keluarga besar di kota Bukit Permata. Sangat mustahil bahkan untuk tidak bisa mengeluarkan sedikit batu esensi ilahi ini. Melihat penampilan Ye Yuan, sepertinya hubungannya dengan keluarga Liang agak aneh. Tapi, Hong Yin juga seorang gadis yang berpengalaman dan tidak menunjukkan hal itu di wajahnya, tapi tersenyum cerah dan berkata, jadi begitu. Akankah Tuan terus menukar kedua pil esensi ilahi ini dengan batu esensi ilahi dan obat-obatan roh? Ye Yuan berkata sambil mengatupkan tangan. Aku harus merepotkan Nona Hong Yin. 2 pil esensi surgawi kelas menengah adalah 56 batu esensi surgawi. Situasi keuangan Ye Yuan tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Dia masih hanya menyewa ruang kultivasi sehari, menukar sisanya dengan obat-obatan roh dan batu esensi ilahi.
Waktu berlalu hari demi hari, pemahaman Ye Yuan terhadap formasi esensi ilahi kecil menjadi semakin dalam. Kualitas pil esensi ilahi yang dimurnikan juga menjadi semakin tinggi. Pada hari ketujuh, Ye Yuan akhirnya menyempurnakan pil esensi ilahi bermutu tinggi. Dengan ini, Ye Yuan akhirnya dianggap telah melompati gerbang naga. Baginya, ini bukanlah pil esensi surgawi bermutu tinggi, tetapi 80 batu esensi surgawi. Yang paling dibutuhkan Ye Yuan saat ini adalah batu esensi dewa. Kira-kira harga 10 keping batu esensi ilahi dan memurnikan pil esensi ilahi bermutu tinggi senilai 80 keping batu esensi ilahi. Efek tambahan semacam inilah yang paling ingin dilihat Ye Yuan. Ketika Hong Yin melihat pil esensi ilahi bermutu tinggi ini, dia terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya sekali lagi. Meskipun pil esensi ilahi adalah pil ilahi yang paling dasar, kecepatan peningkatan Ye Yuan sangat mengerikan untuk digambarkan. Namun, yang membuatnya terkejut adalah masih tentang hal itu. Seiring dengan kondisi keuangan Ye Yuan yang semakin makmur, dia mempunyai peluang yang lebih besar untuk membuat pil obat. Pemahaman tentang khasiat obat dan formasi esensi ilahi kecil juga menjadi semakin dalam. Oleh karena itu, tingkat keberhasilannya semakin tinggi, kualitasnya juga menjadi semakin stabil. Di sela-sela ini, Hong Yin dengan sewenang-wenang membuat keputusan. Menyediakan batu esensi ilahi dan obat-obatan roh Ye Yuan tanpa batas, selama Ye Yuan menyerahkan pil obat yang bermutu baik ke menara harta karun segudang. Ye Yuan setuju tanpa ragu-ragu. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah latihan. Dengan dukungan raksasa-raksasa seperti menara harta karun segudang, dia akhirnya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan pil esensi ilahi. Pada hari ke-10, pil esensi ilahi yang dimurnikan Ye Yuan sudah stabil pada tingkat tinggi. Pada hari ke-18, hari ke-280 di dalam prasasti penekan dunia. Di dalam formasi arai, cahaya memudar. 8 batu esensi ilahi menjadi batu kering. Tapi kilatan terang melintas di mata Ye Yuan, memperlihatkan ekspresi gembira. Haha, akhirnya terbentuk. Melihat pil esensi surgawi tingkat tinggi di tangannya, Ye Yuan juga merasa sangat bersemangat. Pil ilahi terlalu sulit untuk disuling. Dalam 250 hari ini, dia memurnikan pil, mengevaluasinya, memurnikan pil, mengevaluasinya, berulang-ulang seperti ini, tidak tahu berapa kali dia mengulanginya. Hingga hari ini, menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat superior pertamanya. Cuma kelas superior, apa perlunya berbahagia sampai seperti ini? Menyempurnakan pil esensi surgawi tingkat tinggi hanyalah permulaan. Tanpa debu berkata tanpa simpati sedikitpun. Meskipun kata-katanya diucapkan seperti itu, tanpa debu memperhatikan kemajuan Ye Yuan setiap hari dan sudah lama yakin dengan bakat Ye Yuan. Dia merasa Ye Yuan hanyalah seorang jenius yang terlahir untuk memurnikan pil. Ye Yuan menggunakan sebagian besar waktunya dalam setahun dan mencapai ketinggian yang hanya bisa dicapai orang lain dalam 100 tahun. Kecepatan peningkatan seperti ini sudah tidak bisa dikatakan cepat untuk menggambarkannya. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak terpukul dan berkata dengan penuh semangat, "Senior tidak tahu, kalau di masa lalu, tujuan hidupku adalah memurnikan pil dewa. Sekarang setelah saya menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat tinggi, itu juga dapat dianggap mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pil dewa." Junior tentu saja senang. Persyaratan tanpa debu terhadap Ye Yuan bukanlah tingkat superior, tapi tingkat dewa. Nilai pil dewa tidak sama dengan pil obat tingkat fana. Tingkat superior di atas adalah tingkat surga, dan di atas tingkat surga adalah tingkat dewa. Ambil saja pil esensi ilahi misalnya, menyempurnakan pil esensi surgawi tingkat rendah biasa bisa menandingi kultivasi pahit selama sebulan. Mencapai tingkat tinggi, itu bisa menyamai 1 tahun kultivasi yang pahit. Sementara tingkat dewa cukup untuk menyamai 10 tahun kultivasi pahit. 10 tahun kultivasi yang pahit bukanlah apa-apa dalam kultivasi alam dewa ini. Tetapi tingkatannya di bawah tingkat dewa, jika seseorang terus meminumnya, efek pengobatannya akan terus melemah. Tapi tingkat dewa tidak. Ini juga berarti bahwa jika kamu dapat menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat dewa dalam jumlah yang cukup, kecepatan kultivasimu dapat mencapai 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari yang lain. Dengan cara ini, pil esensi ilahi yang biasa hingga yang ekstrim menjadi sangat luar biasa. Namun, pil obat tingkat transenden tingkat fana tidak layak disebutkan sama sekali di depan pil esensi surgawi tingkat dewa. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tingkat surga. Dan di berbagai toko besar, mereka tidak akan pernah menjual pil esensi ilahi tingkat surga.
Adapun tingkat dewa, itu hanya tingkat dalam legenda. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat tinggi, tanpa debu masih pesimis terhadapnya. Pil esensi ilahi hanyalah sejenis pil obat dasar. Itu masih jauh dari pil tanda surgawi bintang 1. Pil tanda surgawi bintang 1 adalah pil ilahi yang bahkan lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil esensi mendalam. Dalam hal ini sangat sejalan dengan mentalitas kultivasi Ye Yuan. Itulah fondasinya yang harus kokoh. Menyempurnakan pil esensi ilahi menjadi esensi ilahi justru untuk memperkuat fondasinya. Tuan Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Terakhir kali Anda memberi Hong Yin beberapa pil esensi ilahi bermutu tinggi, hal itu membuat Hong Yin ketakutan. Saya ingin tahu kali ini, apakah Tuan Ye akan memberikan kejutan yang menyenangkan kepada Hong Yin sekali lagi. Ketika Hong Yin melihat Ye Yuan keluar, dia maju untuk menyambutnya dengan senyum lebar, sambil bercanda dengannya. Berinteraksi beberapa kali, Ye Yuan juga menjadi lebih akrab dengan Hong Yin, terutama setelah memberikan obat-obatan roh dan batu esensi ilahi kepada Ye Yuan tanpa batas. Baru-baru ini, beberapa hari ini, Ye Yuan kehabisan obat-obatan roh dan batu esensi ilahi dalam jumlah besar. Bahkan Hong Yin pun merasa sedikit kewalahan. Apalagi dalam 2 hari terakhir ini sudah cukup banyak orang yang bergosip. Untungnya, setelah manajer Su mengetahui masalah ini, dia tidak hanya tidak menyalahkannya, dia malah memberitahu pihak gudang. Baru setelah itu ia meredam gosip-gosip itu. Namun, jika Ye Yuan hanya makan dan tidak muntah, itu akan menyulitkannya. Hong Yin juga bertaruh, dia mengamati potensi Ye Yuan. Jika dia bisa menarik seorang jenius alkimia masa depan untuk menara harta karun segudang, posisinya di menara harta karun segudang akan meningkat seperti perahu yang naik mengikuti arus. Ye Yuan telah membaca banyak orang, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sedikit kegugupan di kedalaman mata Hong Yin. Saya ingin tahu apakah ini dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan atau tidak. Ye Yuan meletakkan pil esensi ilahi tingkat tinggi di depan Hong Yin sambil tersenyum. Pupil mata Hong Yin mengerut, matanya penuh keraguan. Tuan Ye, ini terlalu menakjubkan. Hong Yin gelisah hingga dia hampir kehilangan kesadaran. Tidak peduli berapa tingkat pil dewa, bahan baku yang dibutuhkan semuanya sama. Oleh karena itu, semakin tinggi mutunya, semakin tinggi nilai tambah pil obat tersebut. Demikian pula, material bernilai 10 buah batu esensi dewa tingkat rendah, setelah mencapai kualitas superior, maka nilainya adalah 500 batu esensi ilahi tingkat rendah. Ini adalah peningkatan 50 kali lipat. Bagaimana Hong Yin bisa berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menyempurnakan pil esensi ilahi bermutu tinggi dengan begitu cepat? Ye Yuan tersenyum dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Hong Yin, sambil berkata sambil tersenyum, hasil panen dalam periode waktu ini semuanya ada di sini. Pil esensi ilahi tidak berguna bagiku, aku tidak mengambil satu pun, itu semua untuk menara harta karun segudang. Hong Yin menerima cincin penyimpanan dan memeriksanya, dan langsung tertegun. Di dalam ring penyimpanan, sebenarnya ada selusin pil esensi ilahi. Selain itu, di antara mereka, 60% ke atas memiliki kualitas tinggi, hanya 40% yang memiliki kualitas rendah. Dia memandang Ye Yuan seperti dia melihat hantu, matanya dipenuhi keheranan. Sebelumnya, jika mengacu pada pil obat Ye Yuan, Hong Yin memperkirakan tingkat keberhasilan penyempurnaan pil Ye Yuan adalah sekitar 30% sampai 40%. Sejujurnya, itu sudah cukup tinggi. Tapi sekarang, tingkat keberhasilan Ye Yuan sebenarnya mencapai 70%. Tingkat keberhasilan seperti ini bisa dibilang menakutkan. Bahkan manajer Su mungkin juga tidak bisa mencapai tingkat keberhasilan yang begitu mengerikan. Tuan Ye, tunggu sebentar, saya harus melaporkan masalah ini kepada manajer Su. Kejutan menyenangkan yang Anda berikan kepada saya sungguh terlalu besar, kata Hong Yin dan menghilang dengan suara mendesing. Ye Yuan tersenyum dan menemukan tempat untuk duduk. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia tidak suka terlalu menonjolkan diri. Namun jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya, mustahil baginya untuk menerima penghargaan tinggi dari menara harta karun segudang. Apa yang harus dia hadapi saat ini adalah keluarga Liang yang kuat. Selain itu, lautan ilahi miliknya telah rusak. Jika dia tidak menemukan pendukung di belakang panggung, akan sangat sulit mengalahkan keluarga Liang. Dan menara harta karun segudang jelas merupakan pendukung terbaik. Dia percaya bahwa mustahil bagi eselon atas menara harta karun segudang untuk duduk diam dan tetap acuh tak acuh terhadap bintang baru alkimia yang sedang naik daun.
Ye Yuan sudah jelas tentang hal ini di dalam hatinya, kemajuannya dalam jangka waktu ini, bahkan tanpa debu pun tercengang. Mustahil bagi menara harta karun segudang untuk tetap acuh tak acuh. Satu pil esensi ilahi tingkat tinggi sudah cukup. Maksudmu pemuda bernama Ye Yuan menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat tinggi dengan penyempurnaan pil formasi Dao. Seorang pria berpakaian mewah juga terkejut saat mendengar laporan manajer Su. Manajer Su mengangguk dan berkata, dengan pengalaman orang tua ini, itu pasti tidak salah. Dari batu esensi ilahi serta jumlah obat-obatan roh yang dia konsumsi, tidak sulit untuk menentukan, pil esensi ilahi ini semuanya berasal dari formasi esensi ilahi kecil. Pria berpakaian bagus itu merenung sejenak dan berkata, jika ini benar-benar terjadi, menara harta karun segudang kita berada dalam posisi yang menguntungkan, selidiki latar belakangnya dengan jelas. Manajer Su berkata, telah diselidiki dengan jelas, dia diselamatkan oleh nona tertua keluarga Liang di hutan belantara. Asal-usulnya tidak diketahui, sekarang, keluarga Liang tampaknya bermusuhan dan ingin mencelakainya. Itu sebabnya dia bersembunyi di menara harta karun segudang kita dan tidak berani keluar. Manajer Su terus mengoceh, dia sebenarnya sudah membalikkan Ye Yuan. Pria berpakaian bagus itu sedikit terkejut ketika dia berkata, kalau begitu, dia berniat memperlihatkan bakat alkimianya kepada kita dan mencari perlindungan kita. Manajer Su berkata sambil tersenyum, melihatnya sekarang, sepertinya begitu. Pria berpakaian bagus itu merenung sebentar dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, menurut apa yang kalian semua katakan, anak laki-laki ini jelas baru saja bersentuhan dengan alkimia belum lama ini. Bakat seperti itu benar-benar menakutkan, prospek masa depannya tidak terbatas. Bakat seperti ini, setelah dipelajari oleh pasukan lain di kota Bukit Permata, dia pasti akan ditangkap secara terbuka. Kecuali kita membunuhnya sekarang, jika tidak, itu akan menciptakan musuh yang kuat bagi diri kita sendiri. Kita tidak punya alasan untuk menolak. Manajer Su, kamu maju ke depan atas nama penguasa menara ini dan pekerjakan Ye Yuan untuk menjadi alkemis tamu menara harta karun segudang. Semua biaya yang dibutuhkan untuk penyempurnaan pilnya, hitung semuanya di buku menara harta karun segudang milikku. Selain itu, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat ini. Kirim Luo Jian untuk melindunginya. Manajer Su membungkuk dan berkata, Tuan Menara selalu bijaksana. Manajer Su tahu bahwa penguasa menara Yang Rui adalah orang yang memiliki pandangan ke depan yang luar biasa dan dia pasti bisa melihat potensi yang dimiliki Ye Yuan. Yang Rui mengomel sambil tertawa, dasar kentut tua, berhentilah menjilat. Oh iya, Hong Yin melakukannya dengan sangat baik kali ini, naikkan nilainya dan berikan dia pil esensi surgawi tingkat surga. Manajer Su berkata sambil tersenyum, kalau begitu orang tua ini akan berterima kasih kepada penguasa menara atas nama Hong Yin. Saat keluar dari menara harta karun segudang, Ye Yuan dihadang oleh Zhang Sun dan orang lain. Tuan Ye, Anda telah membuat kami mencari Anda dengan getir. Durasi waktu ini adalah 1 bulan. Zhang Sun berkata sambil tersenyum pahit. Ye Yuan jernih dalam hatinya, tapi berpura-pura bingung dan berkata, mencari aku untuk. Saya mendengar bahwa ruang kultivasi menara harta karun segudang cukup bagus, jadi saya datang ke sini untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Zhang Sun tercengang dan berkata, berkultivasi. Anda, orang yang lautan ilahinya rusak, mengolah apa? Omong kosong juga tidak dilakukan seperti ini. Ye Yuan tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Apakah mengolah alkimia tidak dianggap sebagai kultivasi? Zhang Sun tertawa datar dan berkata, jadi begini, Nona tertua sakit parah dan tidak nafsu makan dan minum. Nona kedua bilang kamu yang paling dekat dengannya, jadi mereka memintamu untuk kembali. Mungkin itu bisa membuat Nona sulung berubah menjadi lebih baik. Mereka berdua berjaga begitu lama dan merasa bahwa Ye Yuan mungkin merasakan sesuatu. Oleh karena itu, itulah sebabnya mereka berbohong untuk menipu Ye Yuan sebelum berbicara. Terlalu banyak orang di jalanan, sulit untuk bergerak. Sebenarnya itu juga tidak dianggap bohong. Karena Liang Wanru hampir mati. Benar saja, wajah Ye Yuan murung dan dia berkata, apa yang terjadi? Zhang Sun mengungkapkan ekspresi kesal di wajahnya dan berkata, Zhang ini juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja dalam periode waktu ini, suasana hatinya menjadi semakin sedih, dan nafsu makannya terhadap makanan dan minuman semakin berkurang. Sekarang, dia sudah tidak bisa turun dari tempat tidur. Alis Ye Yuan berkerut dan berkata, ayo pergi, kembali ke keluarga Liang. Ye Yuan berjalan di depan.
Zhang Sun dan orang lain saling bertukar pandang, diam-diam gembira. Namun Zhang Sun menemukan bahwa seorang pria dengan pakaian usang dan janggut kasar sedang memeluk pedang dan mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa. Hati Zhang Sun tenggelam. Orang ini, dia sebenarnya tidak dapat memahaminya. Menara harta karun segudang tidak jauh dari keluarga Liang. Ye Yuan mempercepat dan segera memasuki keluarga Liang. Zhang Sun mengetahui bahwa pria yang memeluk pedang itu sebenarnya ingin masuk juga, dan mau tidak mau melangkah maju untuk menghentikan pihak lain. Saudara ini, tempat ini adalah kediaman keluarga Liang, tolong hentikan. Pria yang memeluk pedang itu sepertinya tidak mendengar kata-katanya sama sekali, dan berjalan lurus ke arahnya. Wajah Zhang Sun menunduk dan hendak bergerak dengan orang lain. Namun ketika mereka berdua baru saja memikirkan hal ini, hanya untuk melihat dua hembusan angin kencang datang dengan suara menderu. Tatapan kedua orang itu berubah menjadi tajam, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Dua helai rambut patah melayang ke bawah. Punggung kedua orang itu langsung kusut karena keringat dingin. Pedang yang sangat cepat, mereka berdua sama sekali tidak melihat bagaimana pria kasar ini menyerang. Mereka tidak ragu sedikit pun bahwa selama pedang tadi lebih dalam, kedua kepala mereka pasti sudah hilang. Saat mereka linglung, pria yang memeluk pedang itu sudah mengikuti Ye Yuan masuk. Senior, di mana Wanru? Ye Yuan bertanya dengan suara serius. Di dalam penjara bawah tanah di halaman belakang. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Tanpa Debu. Di bawah bimbingan Tanpa Debu, Ye Yuan segera menemukan pintu masuk penjara bawah tanah itu. Orang-orang yang mengawasi ruang bawah tanah itu semuanya manusia biasa. Ye Yuan mengirim mereka terbang dengan sebuah pukulan. Di dalam ruang bawah tanah, Ye Yuan menemukan Liang Wanru yang cekung dan kurus. Kedua matanya cekung, bibirnya ungu. Jelas sekali, dia sudah sangat keracunan. Namun, ketika dia melihat Ye Yuan, mata abu-abu mati itu akhirnya bersinar dengan sedikit cahaya. Ye Yuan merasakan hatinya sakit. Gadis yang baik hati, mengapa dia harus mengalami perlakuan tidak adil seperti itu? Dia berjongkok di samping tempat tidur dan berkata dengan lembut, ikutlah denganku oke. Tempat ini sudah tidak ada gunanya lagi bagimu untuk melihat ke belakang. Mata Liang Wanru menunjukkan ekspresi perjuangan. Akhirnya, dia masih menganggukkan kepalanya. Ye Yuan menghela nafas panjang. Pada titik ini, gadis ini masih memiliki sedikit keterikatan sentimental. Dia mengulurkan tangannya dan menggendong Liang Wanru, berjalan lurus keluar. Luo Jian seperti bayangan, mengikuti di belakang Ye Yuan tanpa tergesa-gesa. Hari ini, aku, Ye Yuan, berhutang budi padamu, kata Ye Yuan ketika dia melewati Luo Jian. Luo Jian tidak berbicara dan juga tidak menunjukkan apapun, dia masih mengikuti Ye Yuan begitu saja. Saat keluar, pintu masuk penjara bawah tanah sudah dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Dua orang di depan justru adalah suami istri Liang Mingyu. Ye Yuan, kamu penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan tercela. Putriku menyelamatkanmu, tetapi kamu sebenarnya membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih dan melukai penjaga keluarga Liang kami. Liang Mingyu berteriak. Ye Yuan menatapnya, sedikit cahaya dingin melintas di matanya. Dikatakan bahwa seekor harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri, Liang Mingyu ini lebih buruk dari binatang buas. Apa yang aku katakan? Gelombang binatang buas pada waktu itu mungkin dilakukan oleh anak laki-laki ini sendiri. Dia mendambakan kecantikan pelacur itu sebabnya dia dengan sengaja menarik gelombang binatang buas untuk berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan kecantikan itu. Wang Pianran mengipasi api di satu sisi. Alis Liang Mingyu berkerut. Dia agak sensitif terhadap kata pelacur. Yang disebut pelacur adalah putrinya, lalu siapa dia? Tapi saat ini, jelas bukan waktunya untuk mempermasalahkan hal ini. Ye Yuan menyadari bahwa keluarga ini tidak masuk akal. Liang Wanru terlahir dalam keluarga seperti ini dan ternyata mampu mempertahankan sifat aslinya sungguh tidak mudah. Membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Atau apakah ia mempunyai ambisi jahat? Nona Wanru menyelamatkanku, itulah hutangku padanya. Tuan muda ini secara alami akan membalasnya. Sedangkan kalian, apa hubungannya denganku? Ye Yuan berkata dengan dingin. Lelucon yang luar biasa. Wanru adalah putriku, dia yang menyelamatkanmu tentu saja adalah keluarga Liang yang menyelamatkanmu. Kamu tidak berpikir untuk membayar dan bahkan menculik Wanru. Hari ini, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari gerbang keluarga Liang, kata Liang Mingyu dingin. Ye Yuan tersenyum dan membuka mulutnya untuk berkata, bayar.
Aku ingin tahu jika aku menyerahkan seni menjinakkan binatang itu, apakah kalian semua akan puas? Ketika Liang Mingyu dan Wang Pianran mendengar, seni menjinakkan binatang, tiga kata itu, mata mereka berbinar, emosi mereka menjadi gelisah. Tapi Liang Mingyu cukup cerdik. Bagaimana dia bisa menunjukkan keserakahannya dengan begitu mudah? Wah, jangan berikan itu padaku. Kamu menerobos masuk ke Liang Wanru dan menculik Wanru, ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Turunkan Wanru sekarang juga dan menyerah dengan patuh tanpa melakukan perlawanan. Mungkin kepala keluarga ini masih bisa menyelamatkan nyawamu. Liang Mingyu berkata dengan sikap berbahaya. Ye Yuan meliriknya dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Kepala keluarga Liang, kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan seorang pelacur dan juga menjaga monumen kesucianmu. Namun, tuan muda ini tidak hanya ingin keluar hari ini, saya bahkan ingin membawa Nona Wanru bersama saya. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan coba hentikan." Selesai berbicara, Ye Yuan menggendong Liang Wanru dan langsung berjalan keluar. Anak laki-laki lumpuh sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah menurutmu dengan mengandalkan orang di belakangmu itu, kamu dapat keluar dari keluarga Liang kami? Kamu juga terlalu meremehkan kekuatan keluarga Liang. Liang Mingyu tertawa dingin. Seketika, lebih dari selusin sosok mengepung Ye Yuan dan Luo Jian. Dilihat dari aura orang-orang ini, mereka sebenarnya adalah pusat kekuatan gua mendalam tahap awal. Lebih dari selusin tokoh menyerang Ye Yuan pada saat yang sama, tidak memberi Luo Jian sedikit pun kesempatan untuk menyelamatkan orang. Tapi saat ini, semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka. Lebih dari selusin hembusan angin kencang tiba-tiba menderu-deru. Cahaya darah menyala, selusin sosok itu langsung dikirim terbang oleh selusin hembusan angin kencang. Mata Liang Mingyu mengerut dan menatap Luo Jian dengan tidak percaya saat dia berteriak kaget, pedang ganas. Kamu adalah Luo Jian dari Menara Harta Karun Segudang. Luo Jian jarang menunjukkan wajahnya di depan umum, tapi pedang Gale miliknya sangat terkenal. Saat dia menyerang, Liang Mingyu akhirnya mengenalinya. Pedang yang begitu cepat, siapa lagi selain Luo Jian? Ye Yuan adalah alkemis tamu Menara Harta Karun Segudangku. Siapapun yang menyentuhnya, akan menjadi musuh pedang di tanganku. Luo Jian berbicara untuk pertama kalinya. Alkemis tamu, Kak Luo, kamu tidak akan salahkan. Dia, seorang cacat, bagaimana cara memurnikan pil? Liang Mingyu merasa alasan ini sama sekali tidak lucu. Ye Yuan bahkan tidak memiliki jejak esensi ilahi di tubuhnya, apa yang akan dia gunakan untuk memurnikan pil? Namun, Luo Jian adalah pakar nomor satu di Menara Harta Karun Segudang, pusat kekuatan alam dewa mendalam gua tahap akhir. Orang ini adalah seorang fanatik pedang. Seni pedangnya telah mencapai tingkat pencapaian tertinggi, kekuatannya mendorong langsung menuju pusat kekuatan gua surga yang sempurna. Orang ini tidak bisa terprovokasi. Oleh karena itu, meskipun alasan Luo Jian melenceng, Liang Mingyu diam-diam terkejut di dalam hatinya. Tidak peduli apa alasannya, Ye Yuan memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Menara Harta Karun Segudang saat ini tidak diragukan lagi. Luo Jian, orang ini tidak bisa diperintah oleh orang cacat seperti Ye Yuan. Siapa yang tahu setelah Luo Jian menyelesaikan kalimat ini, dia menjadi bisu lagi dan tidak mengeluarkan suara lagi. Penampilan itu sangat keren hingga ekstrim. Kepala keluarga Liang, masih dengan kalimat itu, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan coba hentikan. Ye Yuan mengejek. Liang Mingyu tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu, tapi dia sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Luo Jian adalah seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Wang Pianran berkata dengan cemas di sampingnya, "Mingyu, untuk apa kamu takut padanya? Kota Bukit Permata juga bukan wilayah kekuasaan Kaisar Surgawi Harta Karun Segudang, dengan keluarga Wang kita yang mendukungmu, masih takut padanya, Menara Harta Karun Segudang. Panggil paman kedua. Aku ingin melihat apakah Luo Jian ini benar-benar sekuat di legenda." Wang Pianran mengedipkan mata ke arah Liang Mingyu dengan penuh semangat, menandakan betapa besarnya nilai Ye Yuan. Pada akhirnya, itu masih keserakahan dan alasan yang berlebihan. Hanya untuk melihat ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata, "Pergi dan undang penatua kedua kemari, katakan saja bahwa keluarga Liang telah menghadapi musuh yang kuat dan minta bantuan dari orang tuanya. Lalu yang lain, serang bersama. Saya tidak percaya dia bisa melindungi keselamatan anak itu sendirian." Di bawah komando Liang Mingyu, semua pusat kekuatan alam dewa berkumpul, mengelilingi trio Ye Yuan. Dengan ini,
Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Ye Yuan dan Luo Jian bersikap seolah tidak ada orang di sekitar mereka, berjalan lurus menuju gerbang. Penjaga keluarga itu semua takut pada Luo Jian dan hanya mengepung ketiga orang itu, tapi tidak ada yang berani bergerak. Semua serang untukku. Mereka yang menolak akan dianggap menentang keluarga Liang dan keluarga Wang. Jeritan melengking Wang Pianran terdengar. Semua orang bergidik. Seorang seniman bela diri akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Namun pedang di tangannya baru saja terangkat, dan hembusan angin kencang menyerang. Jeritan tragis bergema, lengan seniman bela diri itu langsung terbang bersama senjatanya. Semua orang tidak melihat dengan jelas bagaimana Luo Jian menyerang. Lengan orang itu langsung putus di bagian pergelangan tangannya. Semua orang hanya merasakan hembusan angin dingin. Dengan ini, sebenarnya tidak ada lagi orang yang berani mengambil tindakan. Tidak peduli bagaimana Wang Pianran berteriak, mereka juga tidak berani bergerak lagi. Bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak, bagaimana cara bertarung. Ye Yuan dan Luo Jian berjalan santai dan berjalan menuju luar tanpa tergesa-gesa seolah tidak terjadi apa-apa. Penampilan itu sungguh merendahkan. Namun, orang-orang keluarga Liang tidak mudah marah. Liang Mingyu sendiri hanyalah alam dewa mendalam gua tingkat menengah, bahkan setingkat lebih rendah dari Luo Jian. Beraninya dia bergerak. Dia sadar bahwa Luo Jian orang ini tidak akan pernah peduli dengan kekuatan lawannya. Saat dia bergerak, itu pasti mengeluarkan darah. Bahkan jika kekuatanmu lebih besar darinya, dia juga akan bertarung sampai akhir. Entah kamu mati atau dia binasa. Melihat kedua orang itu hendak meninggalkan keluarga Liang, Liang Mingyu dan Wang Pianran sangat panik. Saat ini, semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka. Seorang lelaki tua sudah muncul di gerbang. Paman kedua. Ketika Liang Mingyu melihat lelaki tua itu, dia langsung sangat gembira. Orang tua ini adalah paman kedua Liang Mingyu, juga orang dengan kekuatan tempur terkuat saat ini di keluarga Liang, pusat kekuatan alam dewa mendalam gua tahap akhir, Liang Hui. Mingyu, apa yang terjadi di sini? Mendengar tangisan sedih di halaman, Liang Hui berkata sambil mengerutkan kening. Paman kedua, Wanru menyelamatkan anak laki-laki itu, tapi siapa yang tahu bahwa anak itu adalah serigala dengan ambisi liar, yang benar-benar menginginkan kecantikan Wanru, membobol keluarga Liang untuk menculiknya. Kata Liang Mingyu. Saat Liang Hui mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarahnya dan menatap Ye Yuan sambil berkata, seorang cacat benar-benar berani bersikap kurang ajar pada keluarga Liangku. Liang Mingyu buru-buru berkata, anak laki-laki ini tidak tahu trik macam apa, untuk benar-benar mendapatkan perlindungan menara harta karun segudang. Mereka sebenarnya mengirim Luo Jian untuk melindunginya. Dalam ketidakberdayaan kami, itulah sebabnya kami mengganggu kultivasi damai paman kedua. Liang Hui terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pria kekar di belakang Ye Yuan. Liang Mingyu melanjutkan ketika dia melihat situasinya, paman kedua, kamu hanya perlu menahan Luo Jian, ketika kita menjatuhkan bocah cacat itu, dia tidak akan berani bersikap kurang ajar lagi. Wajah Liang Hui menunduk, dan dia berkata sambil mengangguk, tidak masalah. Kekuatan Luo Jian ini kuat, tapi lelaki tua ini masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Sisanya akan diserahkan kepada kalian semua. Liang Mingyu sangat senang saat mendengarnya dan berkata, yakinlah, paman kedua. Anak itu hanya seorang cacat, aku akan menanggungnya sendiri nanti. Liang Hui menganggukkan kepalanya dan berkata pada Luo Jian, Luo Jian. Kamu adalah pendekar pedang nomor 1 di Menara Harta Karun Segudang, tetapi hari ini, kamu menerobos keluarga Liangku dan melukai orang-orang. Itu benar-benar terlalu menindas orang. Orang tua ini akan datang dan berhadapan denganmu, melihat apakah kamu, pendekar pedang nomor 1 di Menara Harta Karun Segudang ini, memiliki reputasi yang pantas atau tidak. Luo Jian masih diam, memberi orang perasaan bahwa hanya ada dia sendirian di seluruh dunia. Wajah Liang Hui menunduk dan sosoknya menonjol. Tangannya sudah memiliki pedang harta karun tambahan entah kapan, menyerbu ke arah Luo Jian. Pusat kekuatan alam dewa, meskipun hanya terpisah satu alam kecil, perbedaannya juga sangat besar. Gua mendalam tahap akhir dibandingkan dengan gua mendalam tahap menengah entah berapa kali lebih kuat. Ingin melompati dunia nyata dan bertempur adalah sesuatu yang mustahil. Banyak seniman bela diri yang menghabiskan waktu selama 10.000 tahun dan hanya mampu menembus ranah kecil juga. Kekuatan Liang Hui sudah jauh mendekati penyelesaian besar gua mendalam. Langkah pembukaan ini benar-benar menggemparkan. Di saat yang sama dia bergerak, Liang Mingyu juga bergerak. Sasarannya adalah Ye Yuan.
Meskipun Luo Jian dikenal sebagai pendekar pedang nomor satu di Menara Harta Karun Segudang, kekuatannya hanya setara dengan Liang Hui. Ingin melepaskan Liang Hui sama sekali tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena itulah dia akan fokus dan menyerang dengan berani. Tetapi tepat pada saat itu, angin kencang melanda. Sebuah suara berdering ringan terdengar. Kali ini, semua orang akhirnya melihat Luo Jian melepaskan pedangnya. Tidak ada energi pedang yang marah, tidak ada gelombang esensi ilahi yang mencolok, hanya menusukkan pedang dengan sederhana. Suara benturan logam yang jelas terdengar. Pedang panjang Luo Jian menusuk dada Liang Hui dengan ganas. Namun, momentum sisa tidak berkurang. Tubuh Liang Mingyu baru saja mencapai udara ketika pedang Luo Jian membawa Liang Hui, langsung menggantung mereka bersama-sama. Dua suara pedang panjang masuk ke dalam daging membuat semua orang gemetar ketakutan. Ini, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Tetua kedua hanya tinggal satu langkah lagi menuju keahlian sempurna gua mendalam, dan dia gagal bertahan dalam satu pertukaran dengan tangan Luo Jian. Apa yang harus kita lakukan? Ahli pedang nomor satu di Menara Harta Myriad ini benar-benar kuat. Kali ini, keluarga Liang benar-benar menendang pelat baja. Menara Harta Myriad adalah yang tidak bisa kita jajaki sama sekali. Penjaga-penjaga keluarga Liang semuanya sangat tercengang oleh adegan ini. Luo Jian ini benar-benar terlalu kuat. Di sisi lain, Ye Yuan tidak peduli dengan adegan ini dan membawa Liang Wanru, berjalan perlahan keluar dari gerbang keluarga Liang. Penatua Feng, bagaimana kabarnya? Di dalam ruang penyimpanan Menara Harta Karun Segudang, Ye Yuan yang cemas dan gelisah bertanya pada Feng Ping yang saat ini sedang memeriksa denyut nadi Liang Wanru. Feng Ping adalah kepala alkemis di Menara Harta Karun Segudang Kota Bukit Permata. Berdasarkan rekomendasi manajer Su, dia setuju untuk mendiagnosis denyut nadi Liang Wanru. Ye Yuan saat ini disebut sebagai dewa alkimia, tapi dia hanya bisa memurnikan pil esensi ilahi. Mengenai situasi Liang Wanru, dia tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Feng Ping menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, tubuh Nona Wanru adalah tubuh manusia, tapi dia menderita racun tingkat dewa yang bekerja lambat. Bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Saat ini, racunnya sudah masuk ke dalam, dan akan mencapai jantung. Ekspresi Ye Yuan langsung berubah ketika mendengar hal itu. Dia tidak memiliki esensi ilahi saat ini dan tidak dapat membantu Liang Wanru mendiagnosis denyut nadinya. Tapi racun ini masuk ke dalam hati, dia, sebagai seorang alkemis berpengalaman, secara alami tahu betapa berbahayanya itu. Tidak peduli seberapa lemah racunnya, selama racun itu masuk ke dalam hati, maka sulit bagi makhluk abadi untuk menyelamatkannya. Penatua Feng, mungkinkah tidak ada jalan lain? Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Feng Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk mendetoksifikasi racun ini, itu harus berupa pil detoksifikasi tingkat Dewa Bintang 1. Di kota Bukit Permata ini, masih belum ada seorang pun yang mampu menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat Dewa Bintang 1. Pil detoksifikasi tingkat Dewa, yang benar-benar merupakan keberadaan seperti dewa. Lupakan berada di kota Bukit Permata, bahkan Dewa Alkimia Bintang 2 pun mungkin tidak bisa menyempurnakannya juga. Pil obat tingkat dewa membutuhkan kekuatan absolut ditambah keberuntungan yang menantang surga sebelum seseorang dapat memurnikannya dengan sukses. Di sampingnya, manajer Su juga menghela nafas dan berkata, saya kenal gadis ini. Meski dia tidak bisa bicara, wataknya sangat murni. Saya tidak menyangka bahwa Liang Mingyu benar-benar seperti harimau yang memakan anaknya sendiri, benar-benar tidak memiliki hati nurani. Penatua Feng memperlihatkan ekspresi menghina dan berkata, Liang Mingyu orang ini terlalu sombong. Saat itu, demi mendekatkan diri dengan keluarga Wang, ia menikahi Wang Pianran sebelum jenazah istrinya dingin. Itu selalu dianggap sebagai lelucon di kota Bukit Permata ini. Manajer Su tiba-tiba terlihat ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-katanya, tapi itu menarik perhatian Ye Yuan. Manajer Su, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan Wanru? Ye Yuan buru-buru bertanya. Feng Ping melirik manajer Su dan berkata, jangan pikirkan itu tidak akan berhasil. Manajer Su berkata, ya, Ye Yuan, jalan ini benar-benar tidak bisa berhasil. Lebih baik tidak mengatakannya, kalau Anda merasa terganggu karenanya. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, dari mana asalnya. Manajer Su, Nona Wanru adalah penolong Ye ini, tidak peduli betapa sulitnya masalahnya, Ye ini bersedia melakukannya juga. Feng Ping tersenyum dan berkata, masalah ini, kamu mungkin benar-benar tidak bisa melakukannya. Ye Yuan terlihat bingung.
Manajer Su menghela nafas dan berkata, racun yang menggerogoti Nona Wanru disebut 1000 malam bulu beracun. Ini adalah rahasia keluarga Wang yang tidak dapat disebarluaskan. Racun semacam ini, selama tidak masuk ke jantung, Wang Lingbo dari keluarga Wang dapat mengobatinya. Wang Pianran itu adalah saudara kandung Wang Lingbo. Alis Ye Yuan menyatu. Maksud Feng Ping dan manajer Su sudah sangat jelas. Ini adalah racun keluarga Wang, hanya keluarga Wang yang bisa menyembuhkannya. Dan keluarga Wang adalah keluarga asal Wang Pianran. Apakah Ye Yuan akan pergi dan memohon pada keluarga Wang? Ye Yuan pergi ke keluarga Liang kali ini untuk menculik orang dan bahkan membuat Luo Jian melukai tetua kedua dan Liang Mingyu dengan serius, dendam mereka sudah membara. Dengan Wang Pianran kekejaman wanita itu, bagaimana mungkin dia membiarkan kakaknya sendiri menyelamatkan Liang Wanru? Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Feng Ping, Penatua Feng, berapa lama Nona Wanru masih bisa bertahan? Feng Ping memikirkannya dan berkata, sulit untuk mengatakannya, kemungkinan yang terbaru juga besok. Wajah Ye Yuan memucat, dan dia bertanya lagi, Tetua Feng, Ye Yuan ingin meminta pil detoksifikasi tingkat surga 1 bintang dari Anda, apakah diperbolehkan? Tentu saja, Ye ini juga tidak menginginkannya secara gratis. Ye ini bisa menggunakan 100 pil esensi ilahi tingkat surga sebagai kompensasi. Feng Ping melirik Ye Yuan dan berkata dengan senyum, menurut yang aku tahu, saat ini sepertinya kamu hanya tahu cara meracik pil esensi ilahi kan? Apakah kamu berencana untuk meracik pil detoksifikasi tingkat surga sendiri? Menyerahlah. Tidak mungkin sama sekali. Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya akan pergi ke keluarga Wang, jika mereka setuju untuk menyerahkan penawarnya, itu tentu saja akhir yang bahagia. Jika mereka tidak setuju, maka hanya ada Ye ini yang bertindak sendiri. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang sangat terkejut. Mereka sudah memahami bahwa dia adalah orang yang sangat sombong dari insiden Ye Yuan yang dengan paksa masuk ke keluarga Liang. Masalah ini, menundukkan kepala kepada orang lain, seharusnya dia sama sekali tidak akan melakukannya. Selain itu, semua orang memiliki keyakinan dalam hati mereka bahwa bahkan jika Ye Yuan bersedia, kemungkinan keluarga Wang setuju hampir nol. Selain itu, setiap orang mempunyai penilaian dalam hati mereka bahwa meskipun Ye Yuan memohon, kemungkinan keluarga Wang menyetujuinya hampir nol. Demi gadis Liang Wanru ini, Ye Yuan sebenarnya rela menderita penghinaan seperti itu. Ye Yuan, apakah kamu sudah berpikir jernih? Manajer Su tampak tersentuh saat dia berkata. Tapi Ye Yuan tersenyum lebar dan berkata, Nona Wanru menderita kesengsaraan karena aku. Dia mempunyai anugerah yang menyelamatkan nyawaku, mengapa aku, Ye Yuan ini, tidak mau membuang muka ini? Biarpun hanya ada secercah harapan, aku harus mencobanya juga. Semua orang terlihat tersentuh. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah orang yang setia dan sentimental. Penatua Feng dan Penatua Su keduanya adalah orang yang sangat cerdas. Mereka telah lama mengetahui bahwa tatapan Ye Yuan saat melihat Liang Wanru tidak bernafsu sedikitpun, menandakan bahwa dia tidak memiliki pemikiran lancang terhadap Liang Wanru. Lalu Ye Yuan melakukan ini hanya untuk membalas kebaikannya. Saat ini, Ye Yuan merasakan tarikan di ujung lengan bajunya. Ternyata Liang Wanru yang menariknya. Menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat 2 aliran air mata mengalir di mata Liang Wanru. Meskipun dia sangat lemah saat ini, pikirannya masih jernih. Ye Yuan sebenarnya rela menderita penghinaan seperti itu untuknya, hatinya sangat sedih. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona Wanru, kamu tidak harus seperti ini. Kamu ini punya nilai di hatiku. Yakinlah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Liang Wanru mengangguk sedikit, tapi emosinya agak gelisah. Kakak, kamu harus membelaku kali ini. Kamu tidak tahu betapa arogannya bocah bermarga Ye itu saat itu. Dia sama sekali tidak menempatkan keluarga Wang kita di hadapannya. Di kediaman keluarga Wang, Wang Pianran seperti senapan mesin, mencemarkan Ye Yuan di depan Wang Lingbo. Wang Lingbo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam mendengarkan keluhan adiknya, tapi tidak mengungkapkan apapun. Dia tahu temperamen adik perempuan ini. Sudah cukup bagus jika 10% dari semua yang dia katakan dapat dipercaya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin urusan keluarga Liang membutuhkan Wang Pianran untuk menyebarkan perselisihan? Dia sudah lama mengetahuinya. Pianran, katakan sejujurnya padaku, rahasia apa yang ada di tubuh anak laki-laki Ye Yuan itu? Kata Wang Lingbo dengan tatapan panas. Wang Pianran tercengang saat mendengar itu,
tatapannya mulai mengelak. Kakak, kamu, apa maksudmu? Wang Lingbo berkata sambil tersenyum, Pianran, wanita yang sudah menikah harus mendampingi suaminya, ini benar. Tapi jangan lupa, siapa yang memberimu posisi di keluarga Liang? Keluarga Liang bisa ditarik, tapi juga harus dipukul. Apakah menurutmu Liang Mingyu menaatimu dalam segala hal sebenarnya karena kamu memiliki kekuasaan atas masalah besar? Wang Pianran tiba-tiba terkejut. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kakak laki-laki pasti melakukan banyak cara di belakangnya selama beberapa tahun ini. Liang Mingyu ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerugian, dan itulah mengapa dia akan menyenangkannya dalam segala hal. Kakak, aku. Satu kalimat Wang Lingbo membuat Wang Pianran benar-benar bingung. Dalam hal skema, dia terlalu kurang. Semakin stabil posisi keluarga Wang di kota Bukit Permata, hari-hari kecilmu akan semakin menyenangkan. Bukankah kamu akan berkata begitu? Wang Lingbo masih berkata sambil tersenyum. Wang Pianran menganggukkan kepalanya dengan kaku. Jadi, rahasia apa yang ada di tubuh anak laki-laki itu? Hei, nak, kepala keluarga tidak ada waktu luang hari ini. Kamu kembali dulu. Jika kamu ingin bertemu dengannya, tunggu di sini besok pagi. Seorang pria parubaya yang mirip pelayan sedang meneriaki Ye Yuan dengan kasar. 3 hari telah berlalu sejak Ye Yuan memasuki keluarga Liang untuk menyelamatkan seseorang. Selama 3 hari ini, Ye Yuan menunggu di gerbang rumah keluarga Wang setiap hari di pagi hari. Hingga matahari terbenam, yang didapatnya hanyalah kalimat yang sama. Ye Yuan tahu kalau Wang Lingbo sengaja menjemurnya di luar. Tapi Ye Yuan tidak mengungkapkan sedikit pun ketidakbahagiaan. Dia hanya menggenggam tangannya sedikit pada penjaga pintu itu dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat ke punggung Ye Yuan, penjaga pintu juga merasa agak terkejut. Anak ini sangat ulet. Kalau yang lain, mereka tidak akan bisa bertahan lama, gumam penjaga pintu pada dirinya sendiri. Beberapa hari ini, mereka mengubah cara untuk mempersulit Ye Yuan, berbagai macam tiba-tiba berubah menjadi permusuhan, bahkan menuangkan teh ke wajah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak mengeluh. Setelah sedikit tersenyum, dia berdiri di satu sisi dan menunggu lagi. Baru saja hari ini, seorang keturunan keluarga Wang datang ke gerbang rumah dan menghajar Ye Yuan dengan alasan menghalangi jalan. Ye Yuan masih tidak melawan saat dipukul dan tidak membalas saat dimarahi. Jujur saja, bahkan penjaga pintu sendiri juga tidak bisa melihatnya lagi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama marah. Tapi Ye Yuan dengan kuat menahannya. Batas waktu yang Ye Yuan tetapkan untuk dirinya sendiri adalah 5 hari. Setelah 5 hari, jika Wang Lingbo masih tidak mau bertemu, dia akan mengultivasi dirinya sendiri, dan menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa. Ye Yuan telah menerima pil detoksifikasi tingkat surga dari Feng Ping. Setelah Liang Wanru mengkonsumsinya, untuk sementara ia menekan penyebaran racun itu. Untungnya, pil detoksifikasi tingkat surga cukup efektif dan mampu menunda racun selama 40 hari sebelum berkobar lagi. Dengan cara ini, Ye Yuan akan memiliki waktu penyangga selama 40 hari. Kesulitan pemurnian pil detoksifikasi jauh lebih besar daripada pil esensi ilahi. Namun bagi Ye Yuan, ini hanyalah sebuah kebetulan. Menurut cara tanpa debu mengatakan, langkah selanjutnya adalah berlatih menyempurnakan pil detoksifikasi. Itu kebetulan meletakkan dasar bagi pil tanda surgawi bintang 1. Namun, Ye Yuan harus mengolah pil esensi ilahi terlebih dahulu hingga mencapai tingkat dewa. Tugas ini sangat sulit. Ye Yuan sendiri juga tidak tahu apakah hal itu bisa diselesaikan atau tidak, dan dia juga tidak tega melihat Liang Wanru menderita. Oleh karena itu, menyadari bahwa keluarga Wang sengaja menghinanya, dia pun dengan tegas menoleransi hal itu. Nasib berubah, akan tiba suatu hari di mana keluarga Wang harus membayar harga atas tindakan mereka. Luo Jian mengikuti di belakang Ye Yuan tanpa tergesa-gesa, secercah cahaya melintas di matanya. Penampilan seperti ini jarang terjadi padanya. Hahaha, kakak, ini sungguh menyenangkan. Kamu benar-benar tidak tahu betapa sombongnya bocah nakal ini di keluarga Liang hari itu. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut sampai sekarang. Sepertinya gadis kecil itu masih punya cara, untuk benar-benar memikat anak laki-laki ini sampai dia kehilangan akal, rela menderita penghinaan seperti itu demi dia. Mengetahui hasil situasi beberapa hari ini, Wang Pianran tertawa gembira. Wang Lingbo tersenyum tipis dan berkata, anak laki-laki ini sombong hatinya dan angkuh, tapi bisa menderita penghinaan seperti itu. Tekad ini tidak mudah untuk dihadapi. Orang seperti ini,
Jika tidak bisa berteman, maka yang ada, hanya akan membuatnya mati. Tapi Wang Pianran tidak peduli saat dia berkata, "Kakak, kamu terlalu khawatir. Hanya orang cacat, jika tidak mengandalkan menara harta karun segudang, dia akan mati, namun aku ingin membuatnya mati." Wang Lingbo melirik adik perempuannya yang bodoh ini, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memanggil penjaga pintu dan menginstruksikan, besok pagi, ketika anak laki-laki itu datang, langsung bawa dia ke aula besar. Keesokan harinya, ketika Ye Yuan muncul di aula besar keluarga Wang, Wang Lingbo, Wang Pianran, Liang Wanrong, sudah menunggu dalam urutan yang telah diatur, dengan cara yang hikmat dalam sidang gabungan 3 aula. Ye Yuan juga tidak keberatan. Dia hanya menangkupkan tangannya pada Wang Lingbo dan berkata, Ye Yuan telah melihat kepala keluarga Lingbo. Wang Lingbo menyipitkan matanya seolah dia tidak melihat Ye Yuan sama sekali. Sikapnya sangat angkuh. Kamu adalah alkemis tamu yang baru dipromosikan di Menara Harta Karun Segudang. Iya, terlihat sangat biasa. Kamu mencari saya untuk penawar ribuan malam bulu racun. Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar. Nona Wanru bagaimanapun juga adalah keponakan kepala keluarga Lingbo. Semoga kamu bisa mengangkat tanganmu dan melepaskannya. Hah? Keponakan, Ye Yuan? Kamu berbohong dengan wajah polos di sini. Adikku hanya punya saguruak, yaitu Rong Er. Pelacur itu, jika dia mati maka matilah. Beraninya disebutkan sejajar dengan Rong Er keluargaku. Wang Pianran terkikik. Wajah yang dipenuhi lemak itu tampak sangat mengerikan. Wang Lingbo berkata dengan dingin, apa yang dikatakan Pianran benar, gadis itu sama sekali tidak memiliki hubungan darah denganku, atas dasar apa aku harus menyelamatkannya? Atau apakah kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menggerakkan kepala keluarga ini? Saat berbicara, kilatan cahaya melintas di mata Wang Lingbo. Seni penjinak binatang buas yang bisa memimpin binatang suci tingkat 1 tahap akhir, bahkan Wang Lingbo pasti juga tergoda. Ye Yuan memandang Wang Lingbo dan berkata dengan dingin, aku tahu kalian semua menginginkan seni menjinakkan binatang, tapi aku tidak punya seni menjinakkan binatang sama sekali. Wang Pianran langsung mencaci maki, apakah kamu menganggap kami sebagai anak berusia 3 tahun? Kamu, seorang yang cacat, tapi bisa mengendalikan binatang dewa tingkat 1 tahap akhir. Tanpa seni penjinakan binatang, bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Ye Yuan tidak berbicara omong kosong. Gelombang tekanan naga yang samar dilepaskan. Merasakan gelombang-gelombang naga ini, pupil mata Wang Lingbo mengerut. Meskipun tekanan ini tidak kuat, itu memang tekanan ras naga yang asli. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak berbohong, matanya menunjukkan ekspresi kekecewaan yang kental. Wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata, karena kamu tidak memiliki seni menjinakkan binatang, lalu hak apa yang kamu miliki untuk membuatku menyelamatkan orang yang tidak ada hubungannya? Terlebih lagi, keberadaan gadis itu sendiri merupakan ancaman bagi Rong Er. Ye Yuan berkata dengan dingin, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga. Tapi, selama kepala keluarga bersedia menyelamatkan Nona Rong Er, Ye ini bersedia memurnikan pil untuk keluarga Wang selama 10 tahun, dan tidak mengambil 1 sen pun. Wang Lingbo tersenyum menghina dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan percaya bahwa kamu adalah seorang alkemis tamu? Seorang alkemis akan pergi dan mencari bantuan dari Feng Ping. Hanya orang cacat, pil obat apa yang bisa kamu buat? Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu mencapainya, bukan berarti aku tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, kepala keluarga, tolong katakan. Wang Lingbo tersenyum dingin dan berkata, tindakanmu, Rong Er sangat kesal. Dia sudah menangisi hal itu padaku beberapa kali. Selama kamu bisa membuatnya bahagia, bukan tidak mungkin kepala keluarga ini bisa menyelamatkannya. Liang Wanrong berjalan keluar dari aula saat ini, mengelilingi Ye Yuan 2 kali, dan berkata dengan sombong, wah, tidak menyangka kamu akan mendarat di tangan wanita muda ini suatu hari nanti kan? Bukankah kamu sangat sombong? Apakah kamu tidak meremehkan wanita muda ini? Jika kamu memiliki kemampuan, ucapkan sekali lagi. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam pada Liang Wanrong dan berkata, saya inilah yang kasar, semoga Nona Wanrong tidak tersinggung. Liang Wanrong berkata dengan gembira, ingin aku tidak tersinggung, juga bisa. Saya hanya punya 1 permintaan, berlutut, dan panggil Nona tetua muda ini 3 kali. Mungkin jika aku senang, aku akan membiarkan paman memberimu penawarnya. Di belakang Ye Yuan,
Luo Jian tanpa sadar mencengkeram pedangnya, benar-benar tidak bisa melihat lagi. Namun tiba-tiba, tatapan Liang Wanrong menjadi kabur. Kulitnya memerah, dan dia menerkam ke arah Wang Lingbo. Paman, sebenarnya, Rong Er sudah lama menyukaimu, Paman. Liang Wanrong berlari secepat kilat. Sambil berlari, dia bahkan melepaskan pakaiannya dan menuju Wang Lingbo yang duduk di atas. Dia sudah terjebak pada gerakan Ye Yuan waktu lalu, dan sekarang hal yang sama terjadi lagi. Dia terlalu senang dengan situasinya hingga dia melupakan itu. Dia sudah lama mengabaikan masalah jebakan pada gerakan tersebut. Tidak waspada, Ye Yuan langsung membuatnya pasrah. Ketika Wang Pianran melihat adegan ini, dia melompat ketakutan. Mengapa anaknya tiba-tiba menjadi seperti ini? Alis Wang Lingbo berkerut, mengayunkan tangannya, itu adalah tamparan. Suara tepukan yang jelas bergema di seluruh aula besar, jelas dan terdengar. Liang Wanrong langsung ditampar hingga berputar di udara. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah pingsan. Rong Er, kakak, apa yang kamu lakukan? Wang Pianran berteriak sekeras-kerasnya, dan dia buru-buru pergi untuk membantu putrinya. Tapi Wang Lingbo mengabaikan adiknya. Dia menggunakan tatapan mematikan untuk melihat Ye Yuan. Seni mata, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, kamu pantas mati. Wajah Wang Lingbo dingin. Jelas sekali, dia mempunyai niat membunuh terhadap Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kita tidak bisa bersepakat, maka jangan bicara lagi. Tapi jangan mengira Ye ini bodoh. Luo Jian, ayo pergi. Ye Yuan berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Kilatan kejutan melintas di tatapan Luo Jian. Penampilannya saat melihat Ye Yuan akhirnya mengalami sedikit perubahan. Alis Wang Lingbo berkerut dan dia berkata dengan dingin, jika kamu berani keluar dari pintu depan ini, gadis itu pasti akan mati. Ye Yuan berbalik dan memandang Wang Lingbo sambil berkata sambil tersenyum tipis, yakinlah, bahkan jika kamu mati, Wanru tidak akan mati. Bukan saja dia tidak akan mati, tapi dia bahkan akan membuka mulut dan berbicara lagi, melangkah ke alam dewa. Dia akan membiarkan kalian semua, orang-orang yang menindasnya, melihat dengan baik. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi, dan tidak melihat ke belakang lagi. Wang Lingbo tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, anak bodoh. Racun bulu seribu malam keluarga Wang saya, bahkan Feng Ping si tua bangka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan orang sepertimu, bocah nakal yang masih basah kuyup. Bermimpilah. Adapun apa yang Ye Yuan katakan, membuat Wanru membuka mulutnya dan berbicara, dan melangkah ke alam dewa, Wang Lingbo bahkan langsung memilih untuk mengabaikannya. Ini, tidak mungkin. Alasan mengapa Ye Yuan memilih untuk mengambil tindakan terhadap Liang Wanrong adalah karena dia mengetahui keluarga ini dan mereka tidak memiliki itikat baik sama sekali. Dia telah memeriksa kata-kata dan ungkapan selama ini. Ketika Wang Lingbo mengetahui bahwa dia tidak memiliki seni menjinakkan binatang buas, dia benar-benar kehilangan minat padanya. Yang menggantikannya adalah ekspresi menghina dan bercanda. Kata-kata orang seperti ini, Ye Yuan tidak akan percaya sama sekali. Bahkan jika dia benar-benar berlutut demi Liang Wanru, mustahil juga bagi Wang Lingbo untuk memberinya obat penawar racun. Alasan kenapa dia mengatakan itu sepenuhnya untuk mempermalukannya. Jika dia benar-benar berlutut dan memohon, pihak lain tidak hanya tidak akan memberinya obat penawar, bahkan keadaan mereka akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk mengambil tindakan terhadap Liang Wanrong. Dia ingin mempermalukannya, lalu membiarkannya mempermalukan dirinya sendiri dulu. Ye Yuan langsung keluar dari keluarga Wang dan tidak pernah menoleh ke belakang. Melihat ke punggung Ye Yuan, ekspresi Wang Lingbo sangat muram. Ye Yuan ini, apa pendapatmu tentang dia? Tatapan yang Rui sangat dalam saat dia bertanya pada Luo Jian. Dia menyuruh Luo Jian mengikuti Ye Yuan. Itu untuk melindungi Ye Yuan dan juga secara alami untuk memantau dan mengamati Ye Yuan. Bagaimanapun, asal-muasal Ye Yuan tidak diketahui. Moralitas yang tinggi mencapai awan, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, tak terduga. Luo Jian menilai. Tatapan yang Rui berkedip, memperlihatkan ekspresi terkejut dan dia berkata dengan terkejut, oh. Seseorang yang mampu membuatmu menilai seperti itu tidaklah mudah. Anak laki-laki ini benar-benar mengesankan. Yang Rui tahu bahwa pengalaman Luo Jian sangatlah luas. Orang-orang biasa tidak bisa memasuki pandangan misteriusnya sama sekali. Belum pernah ada orang yang bisa membuatnya mendapat penilaian setinggi ini sebelumnya. Moralitas tinggi yang mencapai awan,
dia bisa mengerti. Bijaksana dan berpandangan jauh ke depan juga nyaris tidak bisa dilewati. Tapi orang cacat dengan lautan ilahi yang rusak, betapapun hebatnya, itu juga terbatas. Luo Jian sebenarnya menggunakan kata, tak terduga, untuk menggambarkan dirinya. Ini benar-benar membuat Yang Rui sangat terkejut. Mungkin, dia adalah seekor naga yang berkeliaran di kawanan. Kilatan melintas di mata Luo Jian. Wajah Yang Rui menunjukkan ekspresi merenung, dan dia berkata, kalau begitu, maksudmu adalah kita mengikat anak ini dengan benar. Luo Jian terdiam beberapa saat lalu berkata, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Yang Rui mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu, dia dapat menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa? Luo Jian menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga tidak mengira Ye Yuan bisa menciptakan keajaiban. Lagi pula, hanya ada lebih dari 30 hari. Dan Ye Yuan sepertinya hanya tahu cara memurnikan pil esensi ilahi saat ini. Ingin menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa, ini adalah sesuatu yang mustahil. Kembali ke menara harta karun segudang, Ye Yuan meminta ramuan obat dan batu esensi ilahi dalam jumlah yang cukup dari manajer Su. Dia kemudian langsung memilih untuk memasuki pengasingan tertutup. Dari 40 hari, 4 hari telah dihabiskan. Dia masih punya 36 hari, yang juga merupakan waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, dia tidak hanya harus mengolah pil esensi ilahi hingga tingkat dewa, dia bahkan harus mengolah pil detoksifikasi bintang 1 hingga tingkat dewa. Tugas ini bahkan lebih berat daripada dia mengolah pil esensi ilahi. Memulai pengasingan tertutup, Ye Yuan mulai menyempurnakan siang dan malam. Meskipun pemahaman Ye Yuan tentang formasi esensi ilahi kecil menjadi semakin mendalam, ia ingin menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat dewa, namun hal itu masih terlalu kurang. Dia masih jauh dari tingkat surga saat ini. Formasi esensi surgawi kecil adalah dasar dari semua formasi pemurnian pil peringkat 1. Jika kita tidak melatihnya hingga mencapai puncak kesempurnaan, mustahil bagi formasi arai lain untuk mencapai prestasi apapun, kata tanpa debu. Senior, yakinlah. Aku punya penilaian dalam hatiku dan tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat, kata Ye Yuan. Meskipun bakatmu luar biasa, keinginan untuk mengembangkan pil esensi ilahi dan pil detoksifikasi ke alam tingkat dewa dalam waktu 1 tahun masih terlalu kurang. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental. Tidak perlu siap mental, saya pasti akan berhasil, Ye Yuan berkata dengan tatapan tajam. Tanpa debu menatap Ye Yuan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memahami bahwa Ye Yuan termasuk dalam tipe orang yang menjadi lebih kuat ketika menghadapi tantangan yang lebih kuat. Semakin besar kesulitan yang dihadapi, semakin besar niat bertarungnya. Meskipun penyempurnaan pil tidak sebanding dengan pertarungan, kesulitan yang dihadapi Ye Yuan bahkan lebih besar daripada pertarungan. Tenang setiap kali menghadapi masalah besar. Ini adalah perasaan yang Ye Yuan berikan pada tanpa debu. Sebelum gagal, dia sama sekali tidak akan melihat perasaan putus asa seperti itu dari Ye Yuan. Sepertinya Ye Yuan tidak akan pernah mempertimbangkan masalah apa yang terjadi setelah kegagalan. Tanpa debu juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kualitas seperti ini sangatlah langka. Mungkin Ye Yuan telah menempuh jalan ini, dengan mengandalkan kualitas ini. Harus diakui bahwa saat memasuki alam tanpa pamrih, bantuan yang diberikan kepada Ye Yuan terlalu besar. Menurut pemahaman normal, sangat mustahil bagi Ye Yuan untuk memahami khasiat obat dari beberapa jenis obat roh sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Melalui penyempurnaan sebelumnya, pemahaman Ye Yuan terhadap khasiat obat-obat roh sudah mencapai 80%. Ditambah dengan pemahaman Ye Yuan terhadap formasi ilahi yang semakin mendalam, pencapaiannya dalam pil esensi ilahi semakin maju pesat. Setengah bulan kemudian, Ye Yuan sudah mampu terus menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat tinggi. 1,5 bulan kemudian, Ye Yuan akhirnya menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat surga untuk pertama kalinya. 3 bulan kemudian, Ye Yuan sudah mampu terus menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat surga. Akhirnya, Ye Yuan tiba di ambang pembuatan pil esensi ilahi tingkat dewa. Tingkat surga, masih kelas surga. Setengah tahun telah berlalu sejak Ye Yuan memasuki pengasingan tertutup. Tapi tidak peduli seberapa tekun Ye Yuan, dia juga tidak bisa menembus ke tingkat dewa. Tingkat surga hingga tingkat dewa seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli seberapa keras Ye Yuan bekerja, dia juga tidak dapat melewatinya. 3 bulan lalu, Ye Yuan sudah mampu terus memurnikan pil obat tingkat surga.
Namun 3 bulan berlalu, Ye Yuan tidak mengalami kemajuan sama sekali. Senior, saya sudah sepenuhnya memahami khasiat obat-obat roh. Formasi esensi ilahi kecil juga telah dipahami secara menyeluruh. Mengapa saya tidak bisa memurnikan pil esensi surgawi tingkat dewa? Ye Yuan bertanya-tanya. Tanpa debu berkata, tingkat dewa tidak termasuk dalam peringkat pertama. Memurnikan pil obat tingkat surga, selama seseorang bekerja keras, itu bisa dicapai. Tapi tingkat dewa, itu akan tergantung pada kemampuan pemahaman dan peluang keberuntungan seseorang. Untuk jenis pil obat yang sama, tingkat dewa adalah jenis alam lain. Hanya dengan penempaan yang berulang-ulang seseorang dapat memiliki kemungkinan untuk memahami Dao. Tapi bagimu ini yang paling sulit. Waktu 3 bulan, itu terlalu singkat. Dapat dikatakan bahwa tingkat dewa adalah tingkat yang menguji bakat penyempurnaan pil seorang alkemis. Bakat yang tidak mencukupi, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, juga tidak mungkin untuk menyempurnakan pil obat tingkat dewa. Tetapi meskipun para alkemis biasa sangat berbakat, tidak mungkin mereka bisa menyempurnakan pil ilahi tingkat dewa dalam waktu 3 bulan. Lupakan 3 bulan, bahkan 3 tahun, 30 tahun, itu juga tidak mungkin. Secercah pemahaman muncul dalam pikiran Ye Yuan, dan dia berkata, dalam hal ini, pil ilahi tingkat surga sudah masuk ke dalam domain Dao. Apakah itu juga sama seperti ketika saya meracik pil penentang Dao, yang membangkitkan resonansi Dao surgawi? Tanpa debu mengelus jenggotnya dan tersenyum sambil memuji, benar. Jalur pil obat, benda yang dimurnikan adalah objek jasmani, menekankan keterampilan tetapi meremehkan Dao. Oleh karena itu, ingin menyentuh Dao surgawi yang singkat dan fana akan menjadi lebih sulit. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Selesai berbicara, Ye Yuan duduk bersila dan tidak lagi memurnikan pil. Dalam benaknya, dia mulai mengingat kembali kontaknya dengan pil ilahi sedikit demi sedikit. Mulai dari tanpa debu yang menceritakan khasiat obat dari obat-obatan roh hingga memahami formasi esensi ilahi kecil, kemudian membentuk pil, dan kemudian ke pil esensi ilahi tingkat surga. Setiap detail di sepanjang jalan, Ye Yuan mengalaminya kembali. Setiap kali Ye Yuan memurnikan pil, dia akan merangkumnya dengan cermat. Oleh karena itu, dalam setiap proses, dia akan mengingatnya dengan jelas. Ye Yuan saat ini seolah telah kembali ke masa ketika dia adalah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa, mengulangi proses meracik pil esensi ilahi dengan cara yang baru. Secara perlahan, Ye Yuan memasuki keadaan yang mengagumkan. Pada saat ini, sifat-sifat obat dari 5 tanaman spiritual itu seakan-akan hancur menjadi sejumlah fragmen tak terhitung oleh Ye Yuan. Ye Yuan berada di tengah lautan fragmen ini, mengulangi pengalaman-pengalaman tersebut. Setelah itu, Ye Yuan melakukan reorganisasi atas fragmen-fragmen tersebut. Ye Yuan sudah begitu familiar dengan sifat-sifat obat dari 5 tanaman spiritual tersebut sampai dia tidak bisa lebih familiar lagi. Pada saat ini, fragmen-fragmen tersebut terus-menerus membangun model-model baru dalam pikirannya. Membangun, menjungkir balikan, membangun lagi, menjungkir balikan lagi. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap, waktu 1 bulan berlalu lagi. Ye Yuan perlahan membuka matanya, secercah pemahaman melintas di matanya. Tatapan tanpa debu berubah tajam, dan dia berkata dengan takjub, kamu memahami semuanya. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum tipis dan berkata, seharusnya begitu. Tanpa debu tertegun dan berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Waktu 1 bulan dan kamu bisa memahaminya. Tanpa debu sangat jelas betapa sulitnya memahami pil esensi ilahi tingkat dewa. Meskipun pil esensi ilahi hanyalah pil ilahi yang paling dasar, kesulitan pemurniannya entah berapa kali lebih besar daripada pil penentang Dao. Tanpa akumulasi waktu, keinginan untuk memahami pil esensi ilahi secara menyeluruh adalah hal yang mustahil. Namun, sejak Ye Yuan bersentuhan dengan pil esensi ilahi, waktu kurang dari 3 bulan telah berlalu. Kecepatan peningkatan seperti ini terlalu mengerikan. Ye Yuan hanya tersenyum dan mulai membentuk formasi esensi ilahi kecil. Mengambil tindakan kali ini benar-benar berbeda dari situasi apapun di masa lalu. 8 keping batu esensi ilahi yang tampaknya berubah menjadi puluhan juta dao besar di tangan Ye Yuan, tampak sangat mendalam. Mata tanpa debu menatap hingga melebar. Dia akhirnya yakin bahwa Ye Yuan tidak sedang membual. Dia benar-benar memahaminya. Pemahaman semacam ini berbeda dari alkemis lainnya, mendapatkan jackpot dan memurnikan pil ilahi tingkat dewa, tapi Ye Yuan benar-benar memahami Dao dari pil esensi ilahi. Di masa depan,
Ketika Ye Yuan menyempurnakan pil intisari ilahi, peluang untuk mencapai tingkat dewa benar-benar di atas 1%. 1% ini tidak boleh diremehkan. Bagi alkemis biasa, bahkan dewa alkimia bintang 1 yang sangat kuat, peluang untuk menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat dewa juga tidak akan melebihi 1%. Hal ini bisa saja diabaikan. Terlebih lagi, seiring dengan pemahaman Ye Yuan tentang dao alkimia yang semakin dalam, peluang ini akan menjadi semakin tinggi. Cahayanya memudar. Pil esensi ilahi yang tembus cahaya muncul di depan mata Ye Yuan. Pil esensi ilahi tingkat dewa. Kamu benar-benar memahaminya. Orang aneh. Sungguh terlalu mengerikan. 7 bulan. Kamu hanya menggunakan waktu 7 bulan dan memahami pil esensi surgawi tingkat dewa. Tanpa Debu berkata dengan agak gelisah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan Ye Yuan. Orang ini dilahirkan demi pil obat. Keterampilan dasar yang kokoh, kemampuan pemahaman yang menantang surga, bakat yang menakutkan, biarkan dia menciptakan keajaiban. Jika dihitung 1 bulan dari sebelumnya, Ye Yuan menghabiskan total 1 tahun 7 bulan di prasasti penekan dunia. Dia menggunakan waktu yang begitu singkat dan menyempurnakan pil esensi ilahi tingkat dewa. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa ketika langit surgawi mencapai langkah ini saat itu, dia juga menggunakan waktu 100 tahun. Waktu yang dihabiskan Ye Yuan hanya 1% dari waktu yang dihabiskan hutan abadi. Namun, ekspresi Ye Yuan tidak terlalu terkejut. 7 bulan telah berlalu. Dia hanya punya waktu 5 bulan. Ye Yuan menghabiskan 1 tahun 7 bulan untuk memahami pil esensi ilahi. Lalu bagaimana dengan pil detoksifikasi, yang bahkan lebih sulit dari itu? Tidak ada waktu untuk disia-siakan lagi. Senior, tolong ajari saya metode pemurnian pil detoksifikasi bintang 1, kata Ye Yuan. Tanpa Debu mengangguk, dia juga tahu bahwa waktu sangat mendesak. Oleh karena itu, dia menenangkan pikirannya dengan sangat cepat dan mulai menceritakan kepada Ye Yuan khasiat obat dari obat-obatan roh. Obat roh tingkat dewa dari pil detoksifikasi memiliki total 7 jenis. Pemaparan tanpa Debu ini adalah 10 hari 10 malam. Kompleksitas 7 jenis obat roh jauh melampaui imajinasi Ye Yuan. Ye Yuan akhirnya tahu mengapa pil esensi ilahi adalah pil ilahi yang paling dasar. Namun, ketika Ye Yuan meracik pil esensi ilahi telah membentuk dasar yang kokoh. Dia bukan lagi orang yang tidak tahu apa-apa. Namun, kecepatan Ye Yuan dalam memahami pil detoksifikasi jauh lebih cepat daripada pil esensi ilahi. Ketika tanpa Debu melihat kecepatan pemahaman Ye Yuan, dia tidak bisa tidak terheran-heran. Dia telah mengikuti hutan abadi surgawi Empirean dan mengendalikan angin dan awan di dunis bentangan surga selama berabad-abad. Para jenius yang pernah dilihatnya sangat banyak seperti anak ikan mas melintasi sungai. Namun, dia belum pernah melihat kemampuan pemahaman seseorang mampu mencapai tingkat seperti Ye Yuan. Talenta alkimia Ye Yuan dapat digambarkan dengan sangat menakutkan. Menarik kesimpulan dari inferensi, kemampuan pemahaman anak ini benar-benar tak terbayangkan. Orang lain akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari pil obat lain setelah pil esensi ilahi. Tapi anak ini malah menjadi lebih cepat. Pil esensi ilahi membuka pintu menuju pil ilahi baginya. Sekarang, dia sudah melangkah ke jalan yang luas, masa depannya tak terbatas. Dengan waktu, prestasi anak ini dalam alkimia mungkin bisa melebihi hutan abadi. Tanpa Debu menghela nafas dengan penuh emosi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a